Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Pandu Bintang Tirani dengan NIM 19518244006. Ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Aset di Era Revolusi Industri 4.0. Pertama-tama di sini adalah konten atau yang akan dibahas pada presentasi ini, di mana pada bab 1 ini yang berisi pendahuluan tentang pengertian dan tujuan, lalu bab 2 yang berisi tentang isi, tentang siklus dan solusi, bab 3 yang berisi penutup tentang manfaat dan kesimpulan. Di sini masuk pada pengertian manajemen aset. Sebelum masuk ke pengertian manajemen aset, di sini harus dibagi menjadi satu persatu, yaitu pengertian aset terlebih dahulu. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Atau lebih lanjut lagi, aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan seperti gedung atau bangunan. Tetapi menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang berharga atau bernilai, yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Aset yang berwujud ini dapat berupa uang ataupun alat kantor dan sebagainya. Untuk yang tidak berwujud dapat berupa hak cipta atau hak paten. Di sini pengertian manajemen itu sendiri adalah sesuatu yang efektif dan efisien. Sehingga manajemen aset dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Danilo dan Lemer pada tahun 1999, manajemen aset adalah sebuah metodologi efisien dan mengalokasikan sumber daya secara adil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sementara menurut Haryono pada tahun 2007, manajemen aset adalah proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan, dan mengelola risiko dan biaya sumber hidup aset. Jika dijabarkan lebih lanjut, di sini sebenarnya ada tujuan manajemen aset. Dan tujuan manajemen aset ini diantaranya adalah yang pertama untuk memastikan status pemilikan suatu aset, yang kedua melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki, yang ketiga menjaga agar nilai tetap tinggi dan memiliki usia hidup yang panjang, yang keempat memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, yang kelima mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal, yang keenam meminimalisasi biaya selama usia suatu aset, yang ketujuh sebagai peluang untuk pengamanan aset, dan yang ke-8 sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam laporan akuntansi. Selanjutnya ada pengertian atau konsep dari revolusi industri 4.0 itu sendiri, di mana revolusi industri 4.0 ini juga dikenal dengan cyber physical system, dan konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, di mana dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, sehingga keterlibatan manusia dalam prosesnya sudah mulai berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Itulah disebut dengan revolusi industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomatisasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat, yang mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala atau Internet of Things, cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi karena kerja mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dalam kuantitas maupun kualitas. Di revolusi industri 4.0 akan banyak bermunculan pabrik-pabrik cerdas, struktur modular dengan sistem cyber fisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi. Bagaimana ciri-ciri revolusi industri 4.0? Di sini, di setiap era revolusi,
Industri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berkembang. Contohnya saja pada era revolusi gelombang ketiga di mana komputer ditemukan yang awalnya berbasis analog berkembang menjadi digital. Namun perubahan akan perkembangan teknologi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kini di era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang demikian cepat sehingga memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan kecepatan terobosan baru di era ini terjadi dalam skala eksponensial, bukan lagi linear. Teknologi yang berkembang pesat ciptakan platform yang mampu mengintegrasikan beberapa bidang ilmu, sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitasnya lebih tinggi. Tak hanya itu, transformasi industri juga berpengaruh positif pada seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola organisasi atau perusahaan. Revolusi industri 4.0 terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di hampir seluruh negara di dunia. Jadi revolusi industri 4.0 ini telah menerapkan konsep manajemen di mana terjadi efektivitas dan efisiensi di dalamnya. Efektivitas dan efisiensi ini merupakan bagian dari konsep manajemen. Selanjutnya ada siklus. Di sini sudah memasuki materi yang bab 2 di mana sudah memasuki bagian isi. Di sini ada siklus manajemen aset. Di sini terdapat mind map siklus manajemen aset secara urut dari kiri ke kanan. Yang pertama di sini ada perencanaan kebutuhan aset. Ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap, yaitu fixed asset, yang akan dikelola baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan perencanaan ini, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan menekankan risiko kerugian perusahaan di masa depan. Selanjutnya adalah pengadaan aset, di mana pengadaan aset ini yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal, pihak eksternal yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Selanjutnya ada inventarisasi. Di sini perusahaan akan melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset, seperti lokasi aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset. Selanjutnya, hasil data tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu wilayah tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah legal audit aset, yaitu dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status pemilikan aset, sistem, dan prosedur pengadaan sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya di sini ada pengoperasian dan pemeliharaan aset, yaitu penggunaan seluruh aset di dalam bisnis. Lalu selanjutnya adalah penghapusan aset. Jika suatu aset tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkannya atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah pemindahan hak dan atau tanggung jawab dan menggunakan aset pada divisi lain. Sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Selanjutnya ada pembaruan aset. Di sini pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbarui sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Di siklus ini berjalan terus-menerus dari perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penghapusan aset, dan pembaruan aset. Selanjutnya ada solusi manajemen aset di era revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang tadi telah dibahas, revolusi industri 4.0 ini merupakan zamannya atau eranya otomatisasi, di mana
keberadaan manusia sebagai pekerja sudah mulai ditinggalkan. Sekarang perusahaan-perusahaan atau industri sudah menggunakan teknologi-teknologi yang berbasis otomatisasi. Maka dari itu, manajemen aset juga dapat dikelola dengan menggunakan istilahnya adalah teknologi, di mana teknologi-teknologi tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, yaitu pengumpulan informasi secara real time dari peralatan dengan pemeriksaan status guna mengoptimalisasi aset. Jadi aset dapat dioptimalisasi menggunakan pengumpulan informasi secara real time dengan peralatan. Lalu yang kedua ada Artificial Intelligence. Di sini manajemen aset akan dioptimalkan dengan berdasarkan machine learning. Lalu yang ketiga ada Manage Stocks Level. Di sini penetapan aturan manajemen saham yang telah diterapkan berdasarkan kekritisan atau waktu pengiriman. Yang keempat ada Manage Technical Resources, yaitu pengelolaan sumber daya internal dan eksternal yang tersedia di lokasi berbeda yang berdasarkan keahlian. Sehingga memang keempat solusi ini sudah menggunakan teknologi dan sudah mengikuti perkembangan zaman sesuai era revolusi industri 4.0. Di mana dengan adanya solusi-solusi ini diharapkan aset dapat dikelola dengan baik dan perusahaan dapat berkembang seterusnya sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya masuk ke bagian bab 3. Di sini ada manfaat. Di sini ada manfaat melakukan manajemen aset, di mana dengan melakukan manajemen aset serta siklusnya, perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan, baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Perusahaan juga dapat minimalisir risiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Selain itu, pengelolaan aset ini membantu perusahaan dalam memantau jika asetnya mengalami penyusutan. Ketika terjadi penyusutan fungsi atau nilai aset, suatu tim terkait harus membuat laporan penyusutan aset yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk kemudian mempertimbangkan keputusan yang harus diambil. Pengelolaan aset dapat mempermudah penyusunan anggaran perusahaan seperti konstruksi, pembelian, dan pemeliharaan barang. Dari anggaran ini, perusahaan juga dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian aset baru demi menghemat biaya pengeluaran. Manajemen aset selalu diiringi dengan manajemen risiko. Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi di masa mendatang yang dapat mengancam asetnya. Dengan menjalankan manajemen aset, perusahaan juga dapat mengelola risiko yang dapat muncul di masa depan. Pelaksanaan manajemen ini juga membantu meningkatkan keamanan atas aset yang dimiliki perusahaan, terlebih jika ada banyak aset yang harus dikelola. Selain itu, manajemen aset juga mempermudah tim terkait dalam menyusun laporan keuangan, yang kemudian harus dilampirkan pada saat laporan SPT PPh Badan di akhir tahun pajak. Aset-aset yang ada juga mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan yang harus perusahaan laporkan di akhir tahun pajak. Selanjutnya masuk pada bagian kesimpulan. Setelah melihat materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kesimpulan yang dapat diambil tentang manajemen aset. Di sini manajemen aset merupakan salah satu pengelolaan yang wajib dilakukan perusahaan terhadap aset yang dimiliki. Pengelolaan ini membantu perusahaan dalam mencatat, memantau, menjaga, dan memelihara aset yang dimiliki. Pengelolaan aset ini juga membantu perusahaan dalam menyusun anggaran, sehingga tidak terjadi pemborosan terkait pembelian aset berlebihan. Untuk melaksanakan manajemen ini, ada siklus yang harus dijalankan secara berurutan yang telah dijelaskan pada materi bab 2 tadi, yaitu perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, penilaian aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan dan pengalihan aset, serta pembaruan aset. Baik, mungkin seperti saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.